mungkin sekitar 60-80 juta untuk perbaikan. Jadi motor itu harus lincah, beratnya itu harus di bawah 200 kilo dan tenaganya itu harus di atas 100 horsepower. Bro Rizky, selamat datang di channel Mas Tion. Kemarin motornya masuk bengkel guys. Jadi hari ini gue mau ke bengkel cuma pakai mobil nih. Karena motor udah di sana dan siap dibelah mesinnya, overhaul. Karena sebelumnya indikasinya itu dari semenjak waktu yang ini ya, agenda di BSD. Jadi kalau teman-teman lihat YouTube-nya, video YouTube-nya, jadi yang di BSD itu saya dapat laporan dari beberapa teman saya, itu motornya tuh ngebul. Nah waktu itu kondisinya itu memang dari awal itu motor itu kalau di RPM tinggi itu berbet. Makanya kalau misalkan teman-teman perhatiin itu, saya itu kalau pakai motor itu hampir nggak pernah gitu di RPM tinggi sampai RPM-nya tinggi banget itu nggak pernah. Karena setiap di RPM tinggi itu berbet. Jadi itu gejalanya, bukan penyebabnya itu ini ya. Jadi di fuel pump itu kan ada beberapa komponen ya. Ada pumpnya atau pompanya, terus ada filter bensinnya, terus ada yang namanya regulator pressure yang dia yang mengatur pressure atau tekanan bensin yang masuk ke dalam mesin. Nah, saya menduga regulator pressure-nya itu udah lemah. Jadi tekanannya tuh nggak pas yang masuk ke situ. Jadi dia tuh bentuknya mirip mirip per gitu. Jadi kalau misalkan bensin itu dipompa kan masuk ke dalam mesin, dipompa dengan tekanan yang kuat. Nah, cuma kalau misalkan terlalu kuat, si regulator itu yang akan menyesuaikan tekanannya dengan cara dia akan mengembalikan bensin yang tekanannya berlebih itu dikembalikan ke tangki bensin. Yang tekanannya pas itu dimasukin ke mesin. Nah, seandainya dia udah lemah, itu bensin itu akan banyak balik ke tangki. Akhirnya yang masuk ke mesin itu tekanannya lemah. Nah, itu di setting lah, di adjustment lagi atau dimodifikasi oleh bengkel, dan saya tes di waktu minggu lalu di Senayan City, yang waktu ngumpul di Senayan City, sama kemarin waktu ngumpul sama teman-teman ROC yang acara ulang tahunnya Kohafui. Itu udah kuat, RPM tinggi itu udah menjerit. Jadi kalau misalkan teman-teman nonton videonya yang bareng Kohafui itu RPM saya udah berani tinggi gitu. Ya karena kan itu fuel pumpnya udah normal, bensinnya tekanan yang masuk ke mesin udah normal. Kalau sebelumnya kekurangan bensin makanya berbet. Nah, cuma selain itu waktu di BSD itu laporannya keluar asap ngebul lah. Waktu itu saya dapat informasi yang ngebul. Waduh, ini udah agak gawat ini motor, saya bilang. Nah waktu itu saya juga akhirnya habis dari agenda BSD itu saya ke bengkel temen ya, bengkel rekan. Itu biaya perbaikannya ya lumayan, estimasi bisa puluhan juta lah, mungkin 20 atau lebih. Nah
situ saya mikir, aduh lumayan juga nih. Saya minta saran. Kalau kata orang bengkel waktu itu di Bang Idris, itu dia bilang pertahanin aja, karena dia tahu gue sayang banget nih sama motor ini. Nah cuma saya juga nanya, nyari pendapat lain lah sebelum saya ambil keputusan gitu ya. Jadi kata temen-temen itu hampir semuanya bilang jual aja, sampai ada yang nyaranin motor itu apalagi kalau udah dibelah mesin, belum tentu yang ini dibenerin, belum tentu yang lainnya bener. Bisa jadi datang penyakit lagi karena ada satu orang rekan saya itu, dia cerita kalau motornya seperti cicilan itu udah habis sampai tembus mungkin sekitar 60-80 juta untuk perbaikan. Wow. Nah itu sebenarnya sih setelah dapat kabar yang dari BSD itu, jadi kemarin itu pas ketemu Ko Afui itu, saya ngomong sama dia, kok kan kita beberapa kali riding bareng, beberapa kali juga Ko Afui kan di belakang saya gitu kan. Pernah ngelihat motor gua ngebul nggak kok? Dibilang enggak. Ya dibilang mungkin karena nggak terlalu merhatiin ya. Artinya tuh itu asapnya tuh mungkin masih tipis sih, kemungkinan besar tipis. Nah akhirnya karena saya ngomong begitu pas riding kemarin sama Ko Afui itu, dia jadi merhatiin gitu. Setelah dia perhatiin, ya dia bilang keluarlah asapnya warnanya putih. Nah itu yang warna putih itu yang bilang tuh Ko Afui gitu, karena sebelumnya beberapa temen gue ya, karena guanya juga nggak nanya sih ya itu asapnya warna apa gitu kan, mereka cuma bilang motor lu ngebul Yon, motor lu ngebul. Itu dan kemarin baru Ko Afui yang cerita asapnya warna putih. Nah itu makanya abis dari agenda itu tuh langsung ke bengkel. Saya masih mikir-mikir gitu karena ya memang kalau kita komparasi sama pabrikan ya, motor yang dari pabrikan itu ya pasti lebih sempurna. Teknisi pabrikan lebih jago, bahkan lebih hebat dari teknisi-teknisi yang ada di showroom atau dealer atau bengkel resmi gitu ya. Cuma saya juga dapat dulu, saya punya kenalan waktu di kampung halaman saya itu di Cirebon itu kalau benerin mesin motor itu nggak mau nyoba, dia cuma dengerin, dia langsung tahu sakitnya. Nah itu terbukti waktu itu saya punya motor mesin V-twin dulu ya, masih cc kecil lah, 250 cc V-twin. Itu piston yang di belakangnya itu mati, jadi piston yang depan doang yang jalan. Aduh tenaga itu boyo banget. Saya minta nih cobanya dites, dia nggak mau ngetes, dia cuma dengerin mesinnya, oh iya tahu, sorenya langsung bener. Jadi saya juga makanya mencari bengkel-bengkel yang bener-bener proper, yang bisa ya, yang bikin motornya itu bener-bener sehat. Nah jadi kejadiannya setelah acara Ko Afui kemarin itu, saya itu ke bengkel lain ya untuk cari second opinion lah. Waktu itu kemarin itu tanggal 9 ya, 9 bulan Mei, saya ketemu kebetulan owner bengkel yang nggak di tempat, lagi acara di luar. Saya ketemu sama mekaniknya dan kebetulan memang mekanik terhandalnya di bengkel itu ya, di bengkel itu. Dia dengerin mesinnya, dia langsung tahu gitu, yang komponen ini yang kenapa-napa komponen ini, yang ini mungkin, yang ini masih bener. Akhirnya dibikinin rinciannya yang harus diganti
ganti apa aja, tapi untuk biaya suruh tanya ke ownernya gitu. Nah, akhirnya saya pulang dan malamnya itu saya tanya ke ownernya, ternyata nggak mahal gitu. Nah, dari situ saya langsung berbuah pikiran, kalau biayanya segini mah saya mendingan benerin gitu, daripada ganti itu saya harus nambahnya banyak gitu ya. Apalagi kalau misalkan ganti yang tahunnya pasti jauh lebih mudah lah ya, karena ini yang CBR gue tuh kan tahun 2005, itu lumayan berumur, dan 20 tahun lebih. Kalaupun ganti yang paling yang umurnya 10 tahunan atau ya belasan tahun dikit lah gitu. Tapi itu saya akan nambahnya ya lumayan, mungkin bisa 50 juta. Nah, saya pikir-pikir, karena gini loh, CBR yang saya pegang itu, bayangin, saya tuh kalau sebenarnya cari motor ya pengen ya. Jadi motor itu harus lincah. Jadi beratnya itu harus di bawah 200 kilo. Itu pengennya saya. Dan tenaganya itu harus di atas 100 horsepower. Dan CBR itu sangat value for money banget ya. Ya oke lah, tahun tua mungkin tenaganya nggak sehebat dulu ya. Cuma ya kemarin sih walaupun saya yakin sama-sama nggak full throttle ya. Waktu sama Ko Afui itu emang Ko Afui nggak bisa ngejar saya, dan saya denger mesin saya emang lebih teriak daripada mesin dia ya. Walaupun memang secara top RPM-nya tuh, maksimal RPM-nya CBR lebih tinggi daripada CB. Menurut saya itu worth it banget gitu. Sangat sayang kalau dijual, apalagi itu motor rare ya. Saya tuh belum ketemu nih se-Indonesia ini yang generasi pertama yang punya sejarah kuat. Pertama kalinya dalam kejuaraan WSS itu Honda menang berturut-turut, dan full paper dan warna hitam. Kayaknya itu satu-satunya ya. Waktu itu saya pernah ketemu warna hitam juga persis kayak punya motor saya, cuma dia no paper. Kalau yang warna lain banyak sih, yang kayak misalnya merah atau yang warna yang warna lain lah, itu banyak. Dan CBR itu kalau dibandingkan 4 kompetitornya ya, 4 Moge Jepang kelas super sport yang 600 cc itu kan kayak GSX 600, R6, terus ZX6, ya satunya sama CBR 600. Itu harga barunya itu paling mahal tuh Honda harganya di 500-an ya kalau dari showroomnya. Pak udah nggak keluar lagi, R6 juga udah nggak keluar lagi. Tapi itu di showroom motor baru Honda Big Wing ya, itu harganya 500-an. Tapi kalau misalkan udah di tangan showroom moge bekas dengan kondisi grass baru gitu, itu udah 600, sudah digoreng harganya. Jadi kemarin itu saya juga sempat bilang ke yang punya yang si mekaniknya ini, lu kalau punya musuhnya langsung lepas aja nih. Saya sempat bilang begitu. Itu waktu itu belum tanya harga ke si ownernya itu. Setelah tanya harga, ternyata harganya saya masih masuk di kantong saya gitu. Akhirnya saya bilang lagi ke dia, fix gak jadi dijual, ini gue benerin aja. Langsung ketawa dia. Nah sebenarnya tuh kemarin ada kejadian unik juga ya, bener-bener unik yang menurut gue ya sangat luar biasa unik. Jadi itu motor itu seperti dia sendiri yang memilih bengkel, dia minta di bengkel ini gitu. Itu menurut saya aja ya entahlah. Jadi setelah dari bengkel itu saya pulang, itu nggak jauh dari bengkel ya, belum jalan jauh lah ya, belum jauh banget gitu. Jadi tiba-tiba tuh motor mati di tengah jalan ketika gua tuh lagi
agak kenceng loh itu. Jadi nggak ada tanda-tanda apapun, nggak ada ya entah berebut atau mau mogok atau mau apa gitu. Lagi ya riding secara normal aja gitu, dan sekitar mungkin kecepatan sekitar 60-an ya, 60 km per jam. Ya lagi asik-asiknya di jalan gitu, tiba-tiba pet. Kenapa nih? Turunin gigi, lepas kopling, nggak mau muter juga mesinnya, sampai ban belakang tuh agak nyerodot gitu ya. Waduh, kenapa nih? Akhirnya udah kopling saya pencet terus sampai saya berhasil minggir dengan aman. Setelah minggir dengan aman, saya coba dinginin mesin sampai di bawah 100 derajat ya. Saya coba starter lagi, dia bener-bener nggak mau, kayak yang nggak ada apinya gitu. Dan saya ya udahlah, itu fix, motor mati gitu. Saya balik telepon bengkel gitu, minta di towing. Ya udah, saya tungguin. Begitu towing datang, ya saya cerita sambil bercanda lah sama si mekanik. Gila, kalau minta berhenti apa nggak tadi aja di bengkel gitu kan. Terus saya tanya ke dia, dia juga sempat starter gitu ya. Begitu kunci kontak di on, didengerin tuh fuel pumpnya kok nggak nyala, nggak bunyi gitu, sampai telinga dia tempelin di tangki gitu. Jadi harusnya tuh kalau motor CBR itu begitu kunci kontak on itu ada bunyi full pump, pompanya tuh jalan dulu sekitar mungkin 1-2 detik lah, jalan terus berhenti, nah itu baru boleh di starter. Nah cuma itu nggak bunyi gitu kata si itu. Nah makanya saya bilang ke dia, coba nanti awal-awal dicek kill switch-nya dulu nih, atau engine cut off-nya itu tombolnya, entah itu dari saklar ya atau kabelnya ada yang putus gitu. Ya udah, sampai sekarang sih belum ada kabar sih saya. Jadi kan kemarin hari Sabtu, Minggunya tutup, jadi hari ini tuh baru mau dicek gitu. Jadi pagi-pagi ini saya ke sana. Jadi aneh gitu loh, nggak pernah ada gejala apa-apa, nggak ada tanda-tanda, tiba-tiba pet mati. Itu kejadian yang benar-benar menurut gua sangat janggal. Ya udahlah, saya anggap ini Hai Motor, kamu yang menentukan bengkelnya. Ya memang sih sebelumnya, pokoknya setelah dapat kabar itu berasap, itu ya saya waktu itu saya istikharah juga tuh, minta petunjuk kalau ini motor dijual apa dibenerin. Ya akhirnya setelah istikharah itu ya apapun yang terjadi saya lakukan, tinggal saya jalanin aja, saya ikhtiarin. Apapun yang terjadi saya anggap itu kehendak Allah gitu. Kayak yang kemarin juga si motor itu dia yang milih sendiri, ya udah itu emang qadarullah. Saya tinggal lanjutin aja. Karena waktu itu saya doanya tuh mohon segera minta kejelasan gitu loh, untuk saya bisa ngambil keputusan apakah ini dijual atau diperbaiki gitu. Ya alhamdulillah itu mungkin selang ya sekitar 2 minggu lah ya. Akhirnya sekarang saya dapat keputusan, ternyata biayanya masih dapat saya jangkau, ya udah saya benerin. Akhirnya nggak jadi dijual. Gitu guys. Jadi ini jadi pagi ini mau diturunin mesinnya. Kayak apa nanti, seperti apa nanti ya kita lihat aja ya. Analisa berikutnya sepertinya full pump, nggak ada suara soal full pump. Ternyata bukan dari tombol itu ya, tombol itunya masih bener tuh. Oke, ini mulai dibongkar dulu bodinya.
Mungkin nanti sampai ke turunin mesinnya nih. Bro Rizky, hati-hati di jalan. Kerja terus. Kerja. Amit ya. Dia juga habis trouble guys, katanya TPS-nya doang ya. Tapi ganti busi juga tadi berarti. Kerja biar motor bisa dipakai 10 tahun lagi, Pak. Siap, harus itu. Bismillah, Pak. Depok, Pak. Kita warga Depok, jauh berjalan. Mari, Pak. Hati-hati jangan sampai kena ikut macet orang pulang kerja nih. Iya, Pak. Duluan, Pak. Hati-hati jalan. Salam. Pakai cek doang. Casing doang. Nggak fungsi. Itu kan punya Innova. Ya balik lagi. Apa? Full terus tuh. Mesin. Ore. Lu nggak boleh lu ninggalin gua. Jodoh emang ya. Jadinya yang pulang gua duluan. Bro Rizky masih di sana. See you later. Jadi ternyata hari ini belum bisa dibongkar mesinnya. Belum bisa diturunin mesinnya gara-gara ternyata mogok yang kemarin itu ada yang konslet. Yang konsletnya itu yang bikin full pumpnya nggak jalan. Jadi dugaan gue tuh salah ya. Dikiranya engine kill switch itu. Ternyata sepertinya tombol itu benar. Maksudnya berfungsi dengan baik gitu ya. Terus aksesoris itu sebenarnya nggak ada yang masalah sih, kayak perlampuan, klakson dan macam-macam itu karena nyambungnya itu bukan dari kabel itu. Besok dilanjut tapi gue nggak bisa datang ke bengkel. Oke gitu aja dulu guys untuk hari ini. Thank you yang udah nonton. Stay tune terus, subscribe, jangan lupa like dan sebarin ke teman-teman yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.